Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang ini dalam sekali ini dibawa ke teori nafsu. Nafsu itu dibuat oleh Allah bukan ingin menghilangkan jiwanya, tapi dihadirkan supaya mengangkat yang bersihnya, yang takwanya supaya muncul. Sebab kalau nggak ada kotoran, yang bersih nggak akan nampak. Anda itu kan mencuci supaya nampak bersihnya kan? Kalau kotorannya nggak diciptakan, bagaimana tahu bersihnya? Di mencuci itu bukan menghilangkan bendanya supaya Anda paham ada bersihnya. Dibuatlah kotor. Kotor itu dibuat bukan ingin menjadikan benda kotor, tapi supaya Anda mendapatkan kebersihan darinya. Begitu cara memahaminya. Maka kata Allah, saya ciptakan nafsu ini bukan ingin membuat kalian itu menjadi banyak masalah. Bukan ingin menjadikan kalian buruk, tapi sifat di nafsu itu saya buat sebagai katalis supaya yang takwanya muncul. Sebab kalau nggak ada lawannya di nafsu, yang takwa nggak akan muncul. Bagaimana ketahuan sabar kalau nggak ada marah? Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada geledek, gak ada petir, tiba-tiba marah aja. Gara-gara maneh yuk. Mustahil ada begitu, pasti ada pemicunya dulu. Ya, kalau Anda ingin mengangkat jujur, mesti ada bohong. Maka bohong diciptakan bukan untuk menjadikan manusia pembohong, tapi supaya jujurnya nampak. Sebab kalau nggak ada sifat bohong, jujur nggak akan kelihatan. Kalau nggak ada sifat ria, yang tawadu nggak akan nampak. Kalau nggak ada sombong, sifat rendah hati nggak akan nampak. Makanya diciptakan sombong, bukan ini menjadikan manusia sombong, bukan. Makanya ketika Qarun sombong, oleh Allah dicela. Buka Quran surah 28, ayat 76-77 itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk kaumnya Musa, sombongnya luar biasa. Bagha, sombong dengan harta. Togha, sombong dengan kedudukan. Ingat, indah bahasa Arab itu. Togha, sombong dengan kedudukan. Makanya Fir'aun ketika disebut sombong, kalimatnya pakai togha. Idhab ila Fir'auna innahu togha. Tapi Qarun, bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bagha dengan harta. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya langsung, kapan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian tersebut akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Fir'aun bukan nama asli, tapi gelar yang melekat kepada Raja Mesir. Faraoh, bahasa Arabnya Fir'aun. Ini menunjukkan ada potensi kesombongan jika melekat pada kedudukan. Maka hati-hati. Ada ilmunya, kelola itu supaya tidak sombong. Kalau Anda sombong, kata Allah, telat. Sudah ada Fir'aun sebelumnya. Harta juga begitu. Ada potensi kesombongan jika melekat pada harta. Contohnya Qarun. Qarun sombong, hartanya banyak. Disebutkan di Al-Quran, wa inna mafatihahu latanu bil usba. Sungguh kunci-kunci berangkasnya saja kalau dipikul oleh bodyguardnya beratnya luar biasa. Bodyguard kemana-mana, bukan ngawal orangnya. Bawa kunci berangkas, bukan buat pamer doang. Mana-mana, 8 orang, 10 orang, ngangkat begini. Pikulnya berat, cuman kunci berangkasnya aja. Saya sering tanya ya pada beberapa kawan, Anda kalau punya berangkas satu tuh, kuncinya di-upload, tuh, dipublikasikan atau disembunyikan? Disembunyikan tuh. Oh, kalau diupload dipublikasikan Anda celaka sendiri. Kunci berangkas saya, besok udah selesai. Qarun tidak, saking banyak hartanya bukan cuma diupload, dibawa kemana-mana. Nih kuncinya nih, mau nyuri-nyuri aja, nih ada bodyguard berat bawa kuncinya. Qarun, hartanya sekarang masih dicari. Mau kemana Pak? Saya sempat tanya. Ke laut Pak, ngapain? Cari harta Qarun. Harta Qarun masih dicari. Sombong dengan harta, bagha, ditegur oleh Allah. Apa jawaban Allah? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hai Qarun, saya titipkan harta ini bukan untuk sombong. Kelola itu. Tepis kesombongan, arahkan supaya engkau tawadu beramal dengan hartamu. Kalau ada orang sekarang baru punya Ferrari 1 sudah sombong, cuma dipanasin malam, balapan sama taksi bolak-balik gaya doang. Telat. Kalau ada yang begitu datang bawa Ferrari cuma buat sombong, bilang, "Pak, telat." Kasihan kalau sama Qarun, khasafna, datang likuifasi, dilipat semuanya.